Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jelas, Pak. oke. Makasih kehadiran kakak-kakak semua di sini. Di pertemuan mungkin kita ada yang kedua atau ada yang ketiga mungkin ya. Nanti lebih detail untuk implementasinya terkait teknis nanti akan dijabarkan. Di sini udah hadir manajer digital dan tour travel Bapak Masud ya. Dan tentunya juga beliau juga menjadi POH untuk manajer properti ya. Jadi lengkap. Nanti fokus saja kakak semua untuk bisa eh, mengikuti ya apa yang nanti dijabarkan oleh Pak Masud. Waktunya insya Allah nggak lama-lama banget ya. Mudah-mudahan 1,5 jam dari sekarang itu udah selesai gitu ya Pak Masud ya. Siap, Pak. Ya, nanti kalaupun misalkan ternyata eh, karena praktek ya ada hal-hal teknis yang perlu diketahui dari kakak semua, nggak apa-apa ya, nanti agak-agak molor sedikit, nggak apa-apa. Nah ini eh, apa namanya, saya akan mulai dengan eh, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kakak semua, terima kasih atas kehadirannya untuk eh, lebih detail tentang penjabaran PT TBS gitu ya, dan juga secara teknis tentang implementasi digital marketing gitu ya. Nah ini kalau ada di backgroundnya Pak Masud itu digital marketing 6.0 ya. Nah kita eh, akan apa, mempelajari eh, transformasi digital marketing yang udah sampai ke level 6.0 ya. Jadi teknologinya udah lebih canggih dari generasi yang sebelumnya ya. Nah, ini betul-betul teknologi digital marketing berbasis website yang sangat sangat praktis gitu ya. Sangat apa namanya, mudah, nyaman kita pakai, dan insya Allah sih sebetulnya bisa dipergunakan oleh siapapun gitu ya. Tapi memang dibantu oleh apa namanya, teknologi AI ya, teknologi yang memang sekarang lagi booming ya di apa, di seluruh teknologi canggih yang sekarang itu udah pakai AI ya di semua semua lini gitu ya, semua bisnis ini udah dimasukin AI. Makanya kita websitenya juga akan kita masukin pakai yang AI juga. Nah, sekilas saya sedikit mengulang sekalian juga mengkonfirmasi berhubungan dengan apa yang kemarin secara lisan juga sudah saya sampaikan gitu ya, untuk kakak-kakak semua biar nanti lebih paham gitu ya. Tapi nanti saya kepada pokok eh, dari penjabarannya aja ya, biar kakak-kakak juga nggak apa namanya, nggak nggak berlama-lama lagi ya. Saya izin share screen ya, sebentar. Eh, izin share screen dulu ya Pak Masud ya. Siap. Udah muncul belum ya? Udah Udah, muncul, Pak. Pak. Udah ya. Oke. Baik, kakak-kakak, ini mungkin yang kemarin udah disampaikan secara lisan, dan ini yang utama ya, yang nanti perlu diketahui bahwa hiring yang sekarang kita lakukan adalah poinnya ada di 3 poin ini ya, poin 5, 6, 7 ya, di level 5, 6, 7. Level 5, 6, 7 ini yang kita hire adalah tim sales ya, online sales dan marketing. Karena online dominan kerjanya adalah WFA. WFA itu work from anywhere. Jadi kerja di kantor, di rumah, di tempat nongkrong gitu ya, di tempat teman, di saudara atau dimanapun ya. Bahkan lagi
liburan di gunung juga kalau sinyalnya ada bisa sambil ngerjain ini ya. Kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Karena pekerjaannya memang betul-betul praktis gitu ya. Kita ngerjain bikin konten di sini untuk marketing itu sangat mudah, sangat cepat gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa perjalanan untuk sampai ke sini ada standarisasinya dari kami ya. Ada kurikulum yang harus diikuti ya. Berapa lama maksimalnya 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. Tapi bisa cepat ya, bisa lebih cepat, bisa 2 bulan, bahkan sebulan pun atau kurang dari sebulan kalau memang sudah memiliki kompetensi digital dan marketingnya atau dengan salesnya, insya Allah bisa lebih cepat. Atau bisa juga lebih lama. Kenapa lebih lama? Mungkin nggak fokus gitu ya. Mungkin ya belajarnya karena sambil gitu ya, ada pekerjaan inti yang lain nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau mau jadi karyawan tetap di PT TBS wajib ikut kegiatan ini sampai minimal 3 bulan, lantas diseleksi, kalau lulus jadi karyawan. Hanya terbatas ya. Kita buka terus timnya ini setiap minggu ya, karena memang kita akan ngambil dari setiap wilayah kabupaten ya Pak Maksud ya, atau bahkan sampai kecamatan mungkin nanti personalnya untuk bisa nguasain marketing di wilayah tersebut secara digital gitu ya. Nah, kayak apa sih? Nah, nanti dijabarkan oleh Pak Masud. Kalau memang fokus ngerjain ini, insya Allah ini bisa jadi sumber penghasilan yang menjanjikan ya. Kalau memang mau jadi karyawannya aja bisa. Tapi perbedaannya ini perlu dicatat lagi bahwa untuk menjadi karyawan di sini pastikan menguasai kompetensi ini dan memang dapat gaji bulanan gitu ya, tapi gajinya standar UMR atau UMK masing-masing. Kalau tercapai target ada bonus, nggak tercapai target tentunya ya mungkin di bawah UMR ya, tapi ada gaji bulanan. Tapi kalau pekerja lepasnya profesional sebagai agent atau sub agent, nah ini apa namanya bisa jadi penghasilannya melebihi UMR gitu ya, melebihi UMR, tapi bisa juga nggak dapat sama sekali. Kenapa? Karena nggak jualan sama sekali ya, nggak ada hasilnya. Itu mungkin ya, karena yang selebihnya di sini lebih pro gitu ya, lebih profesional, bahkan jadi senior leader gitu ya, jadi marketing, bahkan menjadi konten kreator dan pengusaha ini ada kurikulumnya, cuman masih panjang. Oke, itu yang perlu diketahui dari kakak-kakak semua. Selanjutnya nanti masalah teknis akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Masud gitu ya. Itu mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti ya, atau mau dibuka sekarang pertanyaan, gimana Pak Masud? Silakan tanya jawab dulu kalau Boleh? misalnya barangkali terkait posisi. Ya posisi ini, silakan. Ya. Intinya kalau pembelajaran di sini nanti ya jadi tahu gitu ya, kayak apa sih digital marketing yang sedang dijalankan oleh PT TBS gitu ya. Jadi ngerti, bisa ngejalanin gitu ya. Bahkan udah langsung bisa ngejualin produk-produk afiliator untuk produk digital ya. Produk digital udah bisa gitu. Bahkan afiliator untuk produk properti juga udah ada gitu ya. Kalau mau nanti bisa produk properti untuk afiliator kayak apa ya, nanti kita akan jelaskan. Ada waktunya gitu ya. Nah, terus untuk jadi reseller juga bisa ya, untuk reseller. Oke, kalau nggak apa, kita langsung aja ke materi teknis biar lebih cepat. Mungkin waktunya untuk Pak Masud, silakan Pak. Baik, Pak. Baik, Pak Teja, terima kasih. Teman-teman semua, sesuai yang tadi disampaikan, eh, intinya kami ingin men-share kepada teman-teman sebagai pembekalan awal terkait dengan digital marketing maupun kompetensi teman-teman bagaimana menjadi seorang apa namanya seorang sales atau sebagai seorang agent atau sub agent. Jadi karena profesi itu adalah garda terdepan dari sebuah penghasilan untuk sebuah perusahaan maupun untuk usaha secara pribadi, ya.
Makanya perlu ada pembekalan secara teknis khususnya di digital marketing. Uh, Mungkin ada 3 hal nanti yang ingin saya sampaikan. Ya, yang pertama terkait pembelajaran teknis ini ada kurikulumnya. Tadi disampaikan 3 sampai 6 bulan. Khusus untuk teknis ini 2 sampai 3 bulan ya untuk digital marketing sebagai pondasi dasar, sebagai pondasi dasar. Terus nanti dari kurikulum ini teman-teman memiliki sebuah basic ya, sebuah basic sebagai seorang sales atau sebagai seorang penjual melalui digital marketing itu kan eh, prinsipnya itu ada 2, baik secara organik maupun secara anorganik atau iklan ya. Namun di sini yang perlu ditekankan ini pembelajaran melalui sebuah belajar mengenai konten dalam sebuah website karena ini sangat-sangat penting sekali walaupun nanti juga akan ditambah dengan ilmu digital lainnya terkait dengan uh, sosial media atau medsos yang intinya satu untuk bagaimana teman-teman bisa mengenalkan sebuah produk eh, di sebuah konten, di sebuah website. Kemudian dari gimana caranya website itu juga bisa lebih banyak traffic dan terkenal, bisa juga nanti di-share ke media sosial ataupun bisnis-bisnis itu sendiri yang bisa dikenalkan di media sosial. Jadi itu yang perlu teman-teman pahami. Terus yang kedua juga nanti teman-teman akan belajar terkait dengan belajar terkait dengan uh, apa yang dibuat konten tersebut ya itu bagaimana masuk ke halaman 1 Google karena ini juga sangat materi yang sangat penting dan sangat praktis sekali nanti saya akan tunjukkan gimana konten yang teman-teman buat di sebuah website itu bisa masuk ke halaman 1 Google uh, atau paling tidak 2 atau 3 dan selanjutnya nanti kita akan praktek cara cara membuatnya ya, cara membuatnya. Mungkin saya akan langsung share saja di screen eh, ini ya biar teman-teman bisa langsung eh, tahu apa yang saya maksud ya. Sudah terlihat teman-teman? Udah. Udah, Pak. Teman-teman, saya mungkin ini agak meloncat sedikit teman-teman ya. Ah, eh, eh, Tujuan utamanya saya ingin mengenalkan sedikit tentang posisi teman-teman ya, supaya eh, kita ini punya gambaran secara utuh proses pemahaman kita ya, pemahaman kita sebagai seseorang karena di sini kita akan membawa namanya pekerja, namanya sebuah income atau penghasilan itu ada 4 kuat. Saya mengenal di sini dari Robert Kiyosaki ini ada 4 pondasi atau kuadran. Kuadran 1 yang disebut dengan employee sebagai pekerja, yang kedua sebagai self employ, yang ketiga sebagai business owner atau pemilik bisnis, yang keempat sistem. Nah, posisi kita ini eh, jadi ini ada yang namanya kuadran kiri. Kuadran kiri ini kuadran di mana dan SFMP ini akan bekerja dengan waktu, bekerja dengan tenaga, bekerja dengan pikiran kita sendiri, gitu ya. Waktu, tenaga, pikiran itu akan kita korbankan untuk mendapatkan penghasilan. Terus kalau yang sebelah kanan ini bagaimana cara untuk mendapatkan income itu sistem yang bekerja baik sebagai business owner maupun sebagai investor. Nah, kaitannya dengan kita sekarang, posisi teman-teman ya, kita di TBS ini sebetulnya eh, ada pilihan sebelah kiri maupun sebelah kanan, tetapi kami membuat sebuah
kurikulum, membuat sebuah sistem di mana teman-teman nanti arahnya ke business owner ya. Nah, yang kemungkinan kemarin mungkin sudah dijelaskan ya. Anda sebagai pemilik bisnis di mana Anda akan memiliki sebuah sistem digital maupun sistem bisnisnya secara keseluruhan. Nanti teknisnya sebetulnya nanti akan disampaikan pada saat teman-teman sudah mungkin di atas 6 bulan ya. Karena di situ kita akan banyak belajar terkait dengan potensi diri kita maupun potensi tim ya dalam sebuah sistem. Yang terakhir nanti ini jangka panjang adalah sebagai ketika kita sudah memiliki penghasilan itu bagaimana lari ke money bekerja, itu uang yang bekerja untuk kita. Nah, jadi sebagai satu gambaran untuk teman-teman berpikir untuk ke depan mau posisinya seperti apa. Nah, sorry saya bahas ini sedikit. Nah, selanjutnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, saya akan menjelaskan terkait dengan teknis digital ya teman-teman. Tadi sudah disinggung bahwa kita akan belajar selama teknis selama 3 bulan ya. Ini saya sudah membuat, kita nih di TP sudah membuat sebuah kurikulum di mana bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ini kita akan membicarakan masalah teknis untuk proses pembelajaran di mana akan dibagi lagi per minggu, minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, terus bulan kedua, week 1, 2, dan seterusnya. Terus kita juga akan mendapatkan materi-materi diantaranya itu nanti yang untuk yang pertama ini kita belajar tentang mengisi lembaran kerja di mana di dalamnya ada 2 kata kunci. Terus juga kita tadi sudah disinggung bagaimana kita membuat ahli di dalam proses ChatGPT atau artificial intelligence atau AI. Kita juga akan belajar terkait hal tersebut untuk mempertajam konten-konten yang kita buat nantinya. Terus kita juga belajar tentang gambar juga kita sudah siapkan ya. Yang kedua kita akan praktek bagaimana membuat konten dalam sebuah WSP di mana kita akan masuk ke teman usaha Beats ID. Ini salah satu plafon server untuk domain yang kita akan lakukan. Yang berikutnya kita akan memasukkan konten itu ke Google Search Console sehingga teman-teman akan belajar terkait dengan bagaimana konten tersebut bisa masuk ranking 1. Terus minggu kedua itu juga kita akan belajar backlink internal dan eksternal. Terus yang berikutnya kita akan belajar mereview tentang mengenal Google Search Console supaya kita semua data yang kita buat itu akan masuk akan dianalisa, kemudian kita akan membuat sebuah keputusan-keputusan seperti kita akan belajar nanti teman-teman mengenai CTR, click to route, bagaimana kita juga mengetahui impresi tayangan yang konten yang tayang, kemudian posisinya di URL-nya di ranking keberapa. Kita juga akan belajar query, satu kata kunci yang sering ditulis oleh orang lain. Terus juga kita belajar indexing, jadi berapa banyak konten yang kita buat yang sudah terindeks ya. Terus yang sudah berapa banyak backlink internal maupun eksternal. Kemudian juga masuk ke halaman berapa, halaman satunya nanti ada berapa. Terus kita juga akan melihat jumlah klik ya, maupun lead, dan itu semua akan kita pelajari di Google Search Console. Nah, ketika kita mengalami dan sekaligus kita melakukan suatu proses perbaikan konten, di mana kita juga akan menganalisa lebih lanjut terkait bagaimana yang belum masuk ke halaman 2, halaman 1 itu masuk ke halaman 1, maupun ada nanti yang Google tidak melakukan proses indexing sehingga kita akan melakukan proses perbaikan sehingga masuk ke indeks ya, akan terindeks kembali. Terus ada targetnya teman-teman ya, ada targetnya juga. Ini targetnya teman-teman akan buat konten mulai dari 50 per minggu sampai 200 selama 1 bulan. Ini
tidak sulit teman-teman, nanti akan saya tunjukkan praktekan bahwa membuat konten itu tidak lama. Kurang lebih 5-10 menit. Kalau misalnya teman-teman punya waktu 1 jam atau 2 jam, itu kalau 10 konten dalam 1 jam itu sudah selesai. Sehingga kalau kita kerja selama 5 hari berturut-turut, maka 50 itu akan selesai. Sehingga bahkan saya sendiri punya pengalaman itu dalam waktu sebulan itu sampai kurang lebih 1.000 konten teman-teman dalam waktu 2 bulan. Sebulan itu 500. Itu bisa. Kenapa bisa? Karena memang semua sudah tinggal klik 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 gitu aja teman-teman. Cepat sekali kerjanya. Percaya atau tidak, teman-teman akan cepat. Bahkan yang baru pun teman-teman yang baru pun di sini dalam waktu 2 minggu ya, 2 minggu ini ada datanya di sini dari tanggal 14 ke sampai 28 itu sudah mencapai 200 gitu. Artinya memang kita menciptakan sebuah cara untuk teman-teman bisa membuat konten itu bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat gitu. Karena sekarang dunia ini memang dituntut kita untuk melakukan suatu percepatan, sehingga kita juga punya target dalam waktu 3 bulan teman-teman itu bisa mencapai di sini 500 kurang lebih sekitar 500 ya, 500 konten yang ini. Tujuannya kembali lagi karena di situ kita juga akan didukung dengan proses-proses berikutnya. Misalnya kita juga mengenalkan konten yang sudah ada, kita bagaimana promosikan ke FB maupun IG ya, dengan cara organik. Terus untuk bisa masuk ke halaman 1 juga kita punya strategi atau cara, yaitu membuat Google searching maupun membuat backlink piramid ya. Juga kita akan belajar tentang konten atas maupun body per page ya. Apa itu nanti kita akan bahas pada saat teman-teman mengikuti pembelajaran di minggu-minggu berikutnya. Termasuk kita juga akan teman-teman dipastikan dijamin bagi yang mengikuti itu akan tahu juga bagaimana mengaudit sebuah website atau konten dalam sebuah website itu bagaimana supaya benar sesuai dengan CEO. Ya, mungkin teman-teman pernah mengetahui ya CEO itu apa, search engine optimasi. Jadi bagaimana si pencarian Google itu, si pencarian itu secara dioptimasi sehingga masuk ke halaman 1 Google. Mungkin sebagai gambaran teman-teman sering kan kalau membeli sesuatu, misalnya mau beli handphone tipe misalnya Samsung tipe A10 misalnya atau Apple, itu ketika dicari, diketik dalam sebuah Google pasti akan ketemu. Nah, bagaimana caranya supaya yang dicari itu masuk ke halaman 1 Google, sehingga teman-teman kemungkinan juga ketika menemu di halaman 1, 2, atau 3, peluangnya akan diklik ya, peluangnya akan diklik sama teman-teman. Nah, kita akan belajar seperti itu teman-teman. Kita akan belajar seperti itu. Nah, nanti di bulan targetnya di bulan ketiga juga nanti teman-teman sudah bisa melakukan proses audit ya. Bisa melakukan sebuah proses audit. Maksud saya selain audit yaitu bagaimana bisa mengedukasi ulang ke teman-teman yang lainnya sehingga apa namanya? Sehingga ke teman-teman lainnya sehingga bisa proses pembelajaran secara bertahap, proses saling membantu dalam hal ini. Nah itu sebagai gambaran, bahkan kita sudah sampai bulan ke-6 ketika teman-teman sudah bisa mencapai konten 1.200 itu teman-teman dipastikan seperti yang tadi saya sampaikan itu ada di sebelah kuadran kanan bagaimana sistem itu bekerja, karena website itu adalah sebuah sistem, konten itu adalah sebuah sistem di mana sistemnya itu teman-teman tidur, teman-teman sedang pergi kemana, itu website itu akan selalu bekerja ketika ada orang mencari, kemudian mencari sesuatu di produk yang kita jual, kemudian dia menghubungin kita gitu, itu secara otomatis kapanpun dimanapun gitu ya. Itu yang disebut dengan sistem teman-teman. Kira-kira menarik nggak kalau kita sedang berada dimanapun, tahu-tahu ada WA masuk ke teman-teman untuk mencari kebutuhan yang teman-teman butuhkan.
Atau nanti kita ada karyawan CS misalnya yang membantu kita sehingga sistem itu akan bekerja untuk kita, bahwa akhirnya kita memiliki kebebasan dari sisi waktu, ya waktu di mana kita bisa tetap menghasilkan dimanapun kita berada. Nah itu teman-teman sebagai gambaran sebuah sistem kurikulum yang kita rancang sedemikian rupa sehingga kita tetap menghasilkan, ya itu teman-teman. Nah sekarang apa sih Pak buktinya? Dari tadi Bapak cerita gitu sebuah sistem gitu loh. Gimana sih caranya sebuah konten, sebuah website itu masuk ke halaman satu Google gitu, teman-teman. Nah ini saya akan sekarang masuk ke yang kedua ya teman-teman. Ya, yang kedua, misalnya ini ada sebuah lembaran kerja yang tadi saya sudah disebutkan. Ini ada langkah 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Di sini ada kata kunci ya teman-teman, ada kata kunci. Nah, misalnya kita akan menulis ya seperti ini teman-teman ya. Menulis seperti ini. Ya, ini sebagai sebuah contoh ya teman-teman. Saya akan tunjukkan ke teman-teman. Coba apakah ini udah sekian waktu ya, ada beberapa bulan yang lalu. Nah, biaya umroh Januari ya. Nah ini masuk ya teman-teman ya, umroh Januari dari website teman usaha. Ini masuk ke halaman 1. Padahal ini kita udah buat 3 bulan, 4 bulan yang lalu, bahkan seperti itu teman-teman. Nah ini juga masuk ya, umroh bulan Januari kabupaten. Ya teman-teman ya. Nah coba kita kita cari lagi. Kemarin beberapa waktu yang lalu juga saya membuat sebuah konten ya. Di sini bulan Juni ya. Ya, bulan Juni tanggal 14. Coba kita cek apakah ini masuk ke halaman 1 ya. Promo umrah bulan Oktober ya. Nah, ini masuk ya teman-teman ya di halaman 1. Ini yang masih di bulan kemarin yang saya buat ya. Yang saya buat bulan kemarin. Ini masuk juga ya teman-teman ya di halaman 1. Sehingga ada kemungkinan untuk orang untuk mengklik ya. Ada kemungkinan orang untuk mengklik dari apa konten yang dibuat. Nah, ini yang paling baru lagi. Misalnya saya ingin cek lagi ya teman-teman ya, saya cek apakah ini masuk ke halaman. Ini saya menggunakan yang ini yang berbeda lagi di email yang berbeda. Coba saya cek, saya lihat ya. Ini yang travel umroh, memang ini punya saya juga, temanhaji.com, teman-teman. Paket umroh September. Nah ini masuk juga teman-teman ya. Ini masuk juga ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan untuk diklik seperti saya tadi informasikan bahwa teman-teman akan diajarkan bagaimana cara membuat sebuah konten sehingga masuk ke halaman 1 Google. Nah kita contoh lain teman-teman ya. Kita contoh lain mungkin dari Mas Rifki ya, ini pernah buat juga. Mas Rifki belum pernah buat atau yang punya saya lagi deh. Oh ini tadi udah ya. Yang punya Pak Adam ya. Yang punya Pak Adam. Ini dia di Banggai Kepulauan ya. Banggai Kepulauan. Kita cek lagi. Nah, Agustus ya, di bulan Agustus akan umroh di bulan Agustus di Pulau Bahan. Ini masuk juga teman-teman ya. Nah, ini ya teman usaha seperti itu.
Nah, ini bahkan ada dua ya teman-teman. Ada dua apa namanya? Dua konten ya, dua link konten yang masuk ke halaman satu Google. Nah, gimana dengan properti ya? Saya juga akan coba share terkait dengan properti. Nah, kalau 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 ini yang punya punya saya ya teman-teman ya. Atau ya saya coba deh yang punya saya di sini paket umroh murah Bekasi untuk 3 orang ya. Ini di website yang lain teman-teman ya. Paket umroh murah 3 Bekasi. Yang muncul yang 5 orang teman. Menurut saya sih nggak masalah. Berarti lebih banyak ya. Mungkin lebih banyak karena promosinya juga akan lebih banyak. Eh, Promosinya akan lebih banyak. Nah, bahkan yang 6 ya, kita nulis yang 3, tapi muncul yang 6 sama yang 5 orang ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang properti ya, yang saya ingin sampaikan properti. Supaya teman-teman juga punya apa namanya, punya jelas itu ya teman-teman. Nih, lembaran kerja properti ya teman-teman ya. Uh, Promo rumah minimalis di daerah Bekasi. Promo minimalis di daerah Bekasi. Nah, promo rumah minimalis. Nah, ini muncul ya teman-teman ya. Masuk ke halaman 1. Ini ada 2 ya. Seperti itu teman-teman. Ini masuk ya. Masuk ke halaman 1 Google. Nah, sekarang saya coba saya acak misalnya ini ya teman-teman ya. Sorry mungkin yang lain dulu. Saya coba yang ini ya. Promo rumah syariah. Ya, saya klik di sini teman-teman. Tuh ya, ini yang ada sponsor ini adalah orang yang memang iklan ya, yang memang iklan berbayar. Nah, masuk ya teman-teman ya. Promo rumah syariah tipe 36 sampai di daerah Bekasi. Nah, kalau teman-teman merasa tertarik dengan eh, pembelajaran ini, menunjukkan ini, coba tolong tulis di chat komentar kalau memang apa belajar tentang konten yang masuk ke halaman 1 ini cukup menarik. Silakan teman-teman kalau mau ada yang komen di chat di chat. Saya ingin tahu apakah eh, belajar seperti ini cukup menarik untuk teman-teman. Silakan saya ingin tahu tanggapan dari teman-teman kalau menarik. Silakan tulis di chat bahwa pembelajaran ini cukup menarik untuk teman-teman. Nanti kami ajarkan bagaimana membuat sebuah website masuk ke halaman 1 Google seperti ini teman-teman ya. Nih, saya akan tunjukkan lagi misalnya saya saya copy masukkan ke Google lagi. Mungkin ini tipenya hanya tipe 36 misalnya. Orang pada buat iklan ya teman-teman ya. Pada buat iklan semua, buat iklan gitu. Nah, untuk yang tipe 36 pun masuk ya teman-teman. Ada Lamudi ini kalau punya saya ini portal properti, dan ini nanti kabar baiknya eh, teman-teman bisa menulis konten juga di website ini ya. Bagi teman-teman yang mau belajar, mau serius, eh, kita kasih kesempatan. eh, jadi ada 2, properti Biz ID maupun yang ini teman-teman.
teman usaha Bija ID. Seperti itu. Silakan teman-teman, kalau emang ada yang di chat. Ini jam 14.33. Nah, berikutnya saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuatnya, teman ya. Bagaimana cara membuatnya. Bagaimana cara membuat konten ya. Ini saya akan masuk ke sini panel ya. Ke teman usaha panel MS, saya akan login ya. Nah, setelah login, caranya ya, teman-teman, caranya ini master data, masuk ke produk. Nah, ini kategori nanti sudah saya buatkan. Nanti kalau teman-teman mau praktek, ini produk ya. Nah, ini sekarang saya akan baik lagi. Tadi kalau nggak salah teman-teman ada yang di daerah Bandung ya. Saya coba untuk membuat konten ya di sini ya. Ini paket sudah, harga sudah, misalnya ada biaya ya. Biaya umroh terpercaya bulan ini bulan Agustus ya. Bulan Agustus di daerah Bandung. Ini akan saya ketik, akan saya copy ke sini teman-teman ya, ke nama produk. Nah, berikutnya saya akan lihat gambarnya ya teman-teman. Saya siapkan gambarnya dulu. Tanur gambar. Nah, ini ya teman-teman. Saya akan kopas bahwa nama dari gambar tersebut ini biaya umroh terpercaya bulan Agustus di Kota Bandung. Seperti itu teman-teman. Nah, ini akan saya klik ya, klik kemudian masuk gambar, ke gambar seperti ini. Nah, ini tinggal copy. Ini sudah ada tadi biaya umroh terpercaya. Klik. Nah, ini udah masuk. Nah, sekarang ChatGPT. Nah, ChatGPT ini saya copy ya, teman-teman. Kita sudah siapkan notepad ya, seperti ini, teman-teman. Ini saya akan kopas. Ini ganti ya. Nah, mungkin saya akan ceritakan sedikit, teman-teman. Ini adalah prompt yang akan kita siapkan untuk dimasukkan ke ChatGPT untuk membuat sebuah konten. Salah satunya adalah jadi isinya tolong buatkan saya artikel 19 kata yang judul yang unik, nama judulnya biaya umroh terpercaya bulan Bandung. Artinya kita memang mau menargetkan berapa sih biaya umroh untuk di bulan Agustus untuk di Kota Bandung ya. Ini menggunakan SEO ya. Terus paragraf pertama ini mengandung kata kunci utama di awal paragraf. Saya buat ganti 60% menggunakan bahasa Indonesia, artinya untuk yang menggugah konsumen atau calon jamaah untuk bisa tertarik untuk umroh. Terus ini ada strukturnya, struktur H1, H2, H3, ini struktur konten ya teman-teman. Terus ini kita membuatkan 5 LSI, saya 5 suku kata ya, 5 suku kata. Ya, 5 suku kata yang akan dipasang di H1, H2, H3, H2 dan 3, terus kita buat kenapa memilih Tanur dengan 5 suku kata. Ini cashback 1 juta,
Eh, terus juga kita akan membuat struktur untuk yang tanya jawab ya, untuk tanya jawab. Nah, kita akan copy sekarang. Ini akan kita copy, masukkan ke ChatGPT. Ini saya mungkin yang baru saja seperti ini. Nah, itu klik. Jadi dia akan menjelaskan 9 kata kunci, 9 kata, terus mengandung kata kunci, ada fact-nya atau tanya jawab. Nah, ini akan dibuatkan seperti ini teman-teman. Nah, ini dia pakai ini saya akan ganti ini saya, karena kita tidak akan butuh seperti ini. Tolong semua menggunakan kalimat, bukan skrip. Nah, ketika ada yang seperti ini, kita instruksikan kembali. Dia akan membuatkan ya, teman-teman ya. Jadi ketika ada instruksi yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ChatGPT ini bisa diinstruksikan, diperintah kembali oleh kita sehingga akan bentuknya seperti ini. Ya, teman-teman. Ini kita tinggal kopas saja. Ya, tinggal kopas masukkan ke sini. Tinggal kopas masukkan ke sini ya, teman-teman ya. Nah, ini saya akan ini yang ini saya nggak usah dimasukkan. Ini stylenya tadi H. Ini sebentar, ini harusnya tidak seperti ini. Oh ini H1 ya. Ini yang tadi yang saya maksud H1, H2, ada 3. Oke, COWA, saya akan tulis COWA. Saya akan tulis lagi di tengah-tengah CO baca 2. Kemudian di akhir saya akan tulis COWA, CO deny, ini sebagai kata kunci CO baca. Nanti ada artikel lain yang akan masuk di situ. Nanti akan terlihat. Nah, sekali lagi ini akan saya copy, saya masukkan ke tag keyword sama meta deskripsi keyword. Nah, meta deskripsi ini ada tambahan teman-teman ya. Ada tambahan seperti ini. Saya akan copy, masukkan ke ChatGPT. Ke ChatGPT. Ini bikinnya jangan terlalu banyak, 10 aja, karena kita mau praktek, apa namanya, mau belajar, jadi cukup sedikit aja. Nah, ini ada 10, saya akan ambil satu saja. Saya akan ambil satu. Masukkan ke sini ya, teman-teman. Layanan istimewa. Ini saya akan copy. Saya akan masukkan ke lembaran kerja di sini. Nah, berikutnya ini tulis TO deny, ini deskripsi Google, ini kata kunci ya teman-teman. Ini juga akan saya
buatkan di sini. Ini nomor WA. Ini diganti admin teman usaha Bit, ya sudah, Bits ID. Ya. Nah, udah selesai, tinggal di submit. Tinggal di submit. Sebentar ini. Oh, sorry, kategorinya belum saya masukkan, teman-teman. Kategorinya tadi belum saya masukkan. Nah, ini udah selesai, teman-teman. Selesai jam 14.23. Ya, selesai jam 14.23. Kita akan cek di beranda. Nah, ini, teman-teman ya. Jadinya seperti ini, teman-teman. Ada nomor HP, ada yang di tengah-tengah, ya. Terus nanti yang terakhir ada ini, ya. Ada nomor kontak, ya. Kontak kita. Nah, begitu selesai, saya akan masukkan ke lembaran kerja, ya, seperti ini. Saya akan masukkan ke lembaran kerja. Saya akan masukkan ke lembaran kerja. Ini saya copy. Ini tanggal 5 Juni. Juli. 5 Juli. Selesai tadi jam 14.24. Nah, selanjutnya ini akan saya daftarkan ke Google Search Console. Google Search Console. Masukkan ke Google dulu lah. Sorry. Google Search Console ya, teman-teman. Nah, ini udah teman ya, udah masuk teman usaha Bijak Haji. Tinggal saya copy di sini. Copy. Nah, ini tes URL. Tes URL. Jadi sebentar lagi selesai, teman-teman. Cara pembuatannya cukup simpel. Dan ini nanti akan ini sudah direkam, teman-teman, nanti akan dibagikan. Jadi teman-teman tinggal ngikuti saja prosesnya lewat YouTube nanti yang akan dibagikan linknya ke teman-teman, sehingga prosesnya akan cepat. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai, teman-teman. Dan ini tinggal kita masukkan ke sini. Ini sekarang jam 4.24, 25. Ya. Jadi selanjutnya besok akan dicek apakah masuk, atau 3 jam 14 jam kemudian itu juga akan langsung ketahuan masuk ke halaman berapa. Langkah 1, langkah 2 sudah selesai, perindekan juga sudah muncul di Google Index maupun masuk ke halaman berapa. Itu aja yang dapat saya share. Teja, mungkin cukup materi dari saya sekarang. Terima kasih Pak Teja, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Masud. Oke, baik Kak Sbi, Kak Iqbal, Kak Saharullah, ya, Kak Arul, Kak Nova, Kak Selomita. Ini udah apa namanya pengenalan awal terkait pembelajarannya tuh modelnya nanti seperti itu. Nah, secara teknis di sesi berikutnya nanti akan disampaikan eh,
lebih detail ya sesuai dengan tadi udah dijelaskan kurikulumnya ya. Kurikulumnya berproses menjadi seorang di ujungnya gitu ya, di ujungnya itu eh, kita sampai ke kompetensi sebagai sales gitu ya. Sales untuk tim nanti ya, kalau misalkan peluang ini bisa dimasukin teman-teman sebagai tim sales internal PT TBS atau sales profesional ya, yang menjadi agent atau sub agent yang secara kompensasi tentunya lebih berbeda gitu ya dibandingkan yang internal PT TBS. Nah, itu mungkin kalau masih ada pertanyaan, silakan gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti beberapa materi berhubungan dengan yang diedukasi saat ini, itu akan kami share ke teman-teman semua untuk bisa dipelajari gitu ya. Nah, nanti secara runtun aktivitasnya kita akan masuki sesuai dengan kurikulum yang udah dibuat oleh Pak Masud gitu ya. Nah, harapannya tadi ya kalau tadi ada 4 kuadran gitu ya. Kita mau ada di mana ini? Mau jadi pekerja, mau jadi investor, mau jadi apa namanya? Profesional gitu ya, seorang profesional atau menjadi apa seorang yang apa passive income ya, uang bekerja untuk kita. Nah, itu di sini lengkap gitu ya, lengkap ya. Kalau mau jadi kerja ya kami siapkan sebagai sales gitu ya. Atau kalau mau jadi investor nanti jadi mitra itu ada. Ya. Atau kalau misalkan mau jadi apa namanya, jadi seorang profesional, jadi konten kreator juga ada gitu ya. Cuman kelasnya nanti berbeda dengan yang saat ini ya. Atau ya itu nanti gimana caranya uang itu bekerja untuk kita. Artinya bukan muluk-muluk ya, maksudnya gini. Kalau misalnya ternyata konten-konten ini ternyata bagus dibikin oleh kakak-kakak semua gitu ya. Nah, nanti ini lead-lead akan banyak masuk, terus juga menjadi traffic yang punya potensi untuk bisa menghasilkan revenue ya, hasil omset ya, adanya penjualan produk-produk yang kita tawarkan. Produknya apa aja? Ya kemarin udah dijelaskan ini kalau di background belakang saya nih, ini adalah divisi-divisi yang ada gitu. Ini ada 6, sebetulnya ada 7 gitu ya. Ada properti, ada digital marketing gitu ya, digital creator ya, ada travel umroh gitu, khususnya untuk haji, ada legal, isi legal, ada trading distribusi, ada juga konstruksi interior, dan ada edutainment ya. Edutainment itu tapi belum di link ya, para masuk nanti kemitraan. Gitu mungkin, kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung open mic aja nggak apa-apa, silakan. Nah ini Pak Masud nge-share di chat, mungkin bisa dibacain Pak. Ini Iya, teman-teman ini maksudnya. yang terakhir. Bagi teman-teman yang mau praktek, ya, mau langsung praktek, eh, itu bisa langsung kami nanti akan kirimkan lembaran kerja sama 200 kata kunci seperti yang tadi disontohkan. Ada prompt di dalam sebuah notepad untuk membuat kontennya sendiri, ya, di mana strukturnya sudah jadi. Jadi tinggal pakai aja. Jadi nggak usah berpikir lagi, tinggal di kopas aja nanti kontennya pasti jadi. Terus berikutnya mendapatkan gambar, karena mungkin tadi saya belum sempat menunjukkan, tapi tadi juga sebenarnya sudah ada. Yang terakhir adalah user dan password dari domain teman usaha Biz ID, dan ini nanti akan di-share. Tentunya ini bagi teman-teman yang mau mau menjalankan, lalu mau praktek, ya. Ini adalah kesempatan untuk teman-teman bagi yang berminat gitu kan. Sebetulnya ini suatu saat akan berbayar sih teman-teman. Saya bukannya ini ya, karena ilmu itu mahal sebenarnya teman-teman. Ini sekarang ini karena teman-teman mau menjadi karyawan atau mau ya kami gratisan. Tapi suatu ketika ini saya apa yang saya share ini akan saya berbayar untuk belajar ke kami secara rutin sekitar 2 bulan gitu, eh, untuk supaya teman-teman langsung punya usaha gitu teman-teman. Nah, ini kesempatan sekali lagi. Terima kasih Pak Teja. Silakan Ya, selanjutnya mungkin menghubungi Pak Teja ya. ya. Oke, baik. Kalau nggak ada, selanjutnya eh, untuk teman-teman yang nanti lebih detail terkait ini, saya butuh wawancaranya.
terkait nanti ada beberapa hal yang disampaikan. Untuk selanjutnya kalau memang tidak ada, mungkin cukup sekian ya kakak semuanya apa yang udah disampaikan tadi sebagai gambaran gitu ya, bahwa perjalanan nanti ke depan mungkin sebulan, 2 bulan atau 3 bulan bisa lebih cepat karena kalau kompetensinya udah mudah dijalankan, insya Allah teman-teman udah bisa langsung berinteraksi dan bisa langsung menghasilkan revenue ya buat perusahaan maupun buat teman-teman sendiri sebagai income gitu ya, sebagai income karena belum menjadi karyawan ya bukan gaji ya, nanti mungkin porsinya lebih ke komisi atau fee yang nanti diberikan. Tapi yang jelas fee-nya ini besar banget ya dari yang teman-teman capai. Begitu mungkin tadi kalau boleh tahu Pak Masud yang masuk duluan siapa aja ya Pak? Sorry tadi saya agak telat masuknya. Yang pertama. Ini ada Pak Urutannya Muhammad tahu nggak? dari Bandung, terus Pak Noval dari Aceh, terus Mbak Mita dari Depok, eh, Pak Sarullah di Curug Sukabumi, ya, Pak Iqbal dari Sukabumi, dari Bekasi ya. Oke. Ya. Oke. Teman-teman, Urutannya Pak? Urutannya ya, ada Pak? Nanti saya harus call lagi soalnya teman-teman. ada. Ada ya. Nanti saya dikirimin. Mohon teman-teman semua nunggu konfirmasi dari saya gitu ya. Berhubungan nanti ke depannya. Setelah ke depannya nanti seluruh kebutuhan perjalanan bersama PT TBS gitu ya untuk bisa menghasilkan sesegera mungkin gitu ya. Nanti kita akan kasih beberapa clue-cluenya ya. Nanti implementasinya Pak Masud yang akan menjelaskan mulai nih eh, pekan depan ya, hari Sabtu depan ya Pak Masud ya. Ya, Oke, hari Sabtu depan gitu ya. satu Jadi depan ketemu lagi. ya Sabtu depan ketemu lagi. Nanti kita juga bisa bikin kelas khusus gitu ya. Tapi ini terbatas waktunya. Kelas khusus yang memang untuk ngendorse gimana caranya cepat cuan gitu ya, cepat dapat komisi, cepat dapat penghasilan gitu. Oke, terima kasih banyak kakak semua udah hadir di sini untuk waktunya. Selanjutnya nanti saya akan hubungi kakak-kakak semuanya satu persatu ya. Mungkin saya butuh 15 sampai 10 menit sampai 15 menit gitu ya, atau maksimal 15 menit gitu ya. Setelah itu kita bisa memastikan kelanjutan perjalanan kita. Gitu, terima kasih banyak kakak semua. Pak Mas, terima kasih banyak Pak Mas untuk ilmunya. Semoga Siap. sehat selalu buat semuanya, sehat, sukses, lancar, bahagia lahir batin dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, Sore, Pak. oke, selanjutnya nanti hubungin Pak Teddy ya. Saya tutup ya ini meeting kali ini. Terima kasih.